ini dibahas di faedah kemarin adalah kita harus tahu bahwa kalau kita punya ilmu itu kita harus nyebarin ilmu kita. Jangan kita nggak mau nyebarin ilmu, maunya zikir doang. Itu nggak mau. Itu bukan yang diinginkan oleh pengarang Ratib, zikir Ratib. Itu Imam Abdullah bin Adar. Nggak mau zikirnya itu jadi penghalang bagi orang-orang yang mempunyai ilmu. Dia nggak mau mengamalkan ilmunya atau menyebarkan ilmunya. Kemudian waqat ta'arrada li ba'di ahli ilmi awhamu. Sungguh telah datang bagi sebagian orang yang punya ilmu awhamu beberapa keadaan fatamna'uhu wa tasadduhu an da'wati ila haqqi wa nasril ilmi, yang mana keadaan itu mencegahnya dari menyebarkan ilmu dan menyebarkan kebaikan. Minha ayyakula inni ghairu alimin bi ilmi. Di antaranya adalah sebagian ahli ilmu itu berkata, saya bukan orang yang ahli dalam mengamalkan ilmu saya. Maka ifau alimuhu wa ad'u ilaihi. Maka bagaimana saya mengajarkan dan menyampaikan ilmu saya? Waqad waroda minal wa'idi syadid fi dzalika ma la mazida alaihi. Dan sungguh telah datang ancaman yang sangat bagi orang yang melakukan demikian. Jadi sebagian orang itu yang punya ilmu bahwa yang namanya mencari ilmu, thalibul ilmi faridotun ala kulli muslim. Thalibul ilmi itu mencari ilmu. Kita nyari nih, yang namanya nyari kemana aja, nggak harus satu tempat. Nyari kayak orang nyari duit, kemana aja, walaupun dapatnya dikit, yang pentingnya nyari. Itu harus dilakukan tiap hari. Namanya thalibul ilmi, karena kewajiban. Nah, Allah punya makhluk namanya ilmu. Ilmu ini hanya Allah berikan dari sekian makhluk hanya kepada manusia. Namanya ilmu. Dan dari manusia enggak semuanya dikasih ilmu oleh Allah. Enggak semuanya dapat ilmu. Tapi nyarinya wajib. Yang dapat ilmu itu anugerah, fadl, kelebihan, kebaikan dari Allah. Kita ngaji itu ada yang dapat ilmu, ada yang enggak. Ada yang langsung ilmu masuk, ada yang belum tentu langsung masuk. Nah, yang masuk itu dapat bonus dari Allah, pilihan dari Allah. Karena dari sekian makhluk hanya manusia, hewan nggak ada dikasih ilmu karena nggak punya akal. Kemudian dari manusia nggak semuanya manusia, yang ngaji doang yang dikasih ilmu. Yang ngaji juga nggak semuanya yang bisa dapat ilmu, karena ilmu ini milih orang. Ilmu ini makhluk ini milih orang. Dia pengen kemana terserah dia. Dia ngeliat nih, ini orang sungguh-sungguh demen dia masuk. Ini orang ahoknya cakep nih, ke ilmu, masuk dia. Orang udah dimasukin nama ilmu masuk ke dalam dirinya, belum tentu betah. Bisa masuk lama, bisa masuk cepet terus keluar. Itu tergantung dirinya. Kalau ilmu betah di dalam dirinya, insya Allah lama. Kita wajibnya nyari itu namanya ilmu. Dapetinnya gak wajib. Nafkah, nyari nafkah wajib. Sama, nyari ilmu juga wajib. Dapat dikit banyaknya ilmu itu gak wajib, karena itu semua anugerah dari Allah. Ketika punya ilmu itu berat, gak gampang. Ada ancaman, ada janji dari Allah, kenikmatan, ada ancaman yang sangat. Kalau udah pun dapat ilmu, dia mencari, namanya mencari wajib. Dapat ilmu itu ada kewajiban lagi, satu mengamalkan, satu menyebar. Karena yang namanya menyebarkan ini wajib. Bayangkan kalau nggak ada orang yang menyebarkan ilmu, kita nggak bakal bisa tahu apa-apa. Ulama kagak ada yang menyebarkan ilmu, bagaimana ceritanya? Ya kan? Ulama pada diem semua, zikir semua, nggak ada yang nyebarin ilmu.
Gimana jadinya? Ya kan? Iya. Itu orang nyebarin berarti ya? Iya, wajib nyebarin. Wajib ya. Jadi kata beliau pengarang sarah, ada orang yang punya ilmu ngomong begini, saya punya ilmu tapi saya nggak bisa ngamalin, gimana saya mau ngajarin? Itu salah kata pengarang. Itu tawadu menghindar dari kewajiban. Kayak dia kayak gini, ente ngapa kagak puasa? Ini belum benar. Ente ngapa nggak ikut ngaji? Masih belum suci. Dia ngomong kayak gitu. Itu tawadu salah, nggak mau sombong, salah itu karena menghindari dari kewajiban. Dia nggak mau menyebarkan ilmu karena nggak bisa ngamalin, itu salah. Karena menyebarkan ilmu wajib, ngamalin juga wajib, itu nggak bisa. Alasan itu nggak diterima karena itu kewajiban memang harus. Kemudian caranya gimana? Fayuqalu lahu, maka bilangin ke dia, at-ta'limu limu alim min jumlatil amal. Ngajar itu bagi orang yang punya ilmu, min jumlatil amal, bih, dari segi pengamalannya. Yang namanya nyebarin ilmu, gak semuanya ilmu. Kita bisa ngamalin apa nih ilmu? Gak mungkin semua ilmu yang kita punya gak ada yang bisa kita amalin, gak mungkin. Pasti ada yang bisa kita amalin. Nah itu sebarin, gak apa-apa walaupun dikit. Yang penting kewajiban kita nyebarin ilmu itu udah hilang. Karena salah satu bentuk syukur kita punya ilmu itu adalah kita sebarin. Karena kalau kita syukur, insya Allah tambahin. Kita nyebarin ilmu bertambah. Misalnya kita ngaji, ilmu nggak nambah-nambah, berarti belum kita sebarin tuh. Jangan salah. Kita ngaji nggak nambah-nambah, berarti salah satu faktornya ilmu dalam diri kita belum kita sebarin. Jadi nggak nambah tuh ilmu. Karena kita nggak bersyukur punya ilmu. Kalau bersyukur punya ilmu kita sebarin, insya Allah. Lain sakartum la azidan. Jika kalian bersyukur, maka aku akan tambah. Wallazi ya'lamu wa la ya'mal bi ilmihi khairun bikatsirin minal ladzi la ya'malu wa la yu'allimu. Orang yang mengajarin terus nggak ngamalin ilmunya itu lebih baik daripada orang yang nggak mau ngajarin dan juga nggak mau ngamalin ilmunya. Wa iza lam takdir 'alal khairi fala ta'jil 'anil jami ba'di. Apabila kamu tidak mampu mengamalkan ilmu semuanya, jangan ninggalin semuanya. Dikit aja pasti bisa. Kita punya ilmu, masa nggak mungkin semuanya nggak ada yang bisa kita amalin. Kalau masih bisa ngamalin, amalin walaupun sebagian. Jangan ditinggalin semua. Berat nih ilmu nih. Kita mau ngapain? Dapat ilmu mau ngapain nih? Nyebarin kebaikan. Susah. Sebagian aja. Niat itu udah termasuk mengamalkan ilmu. Karena kalau kita niat saja udah dicatat kebaikan. Wa 'alaika an tu'allima wa 'alaika an tajtahida wa tanzima 'alal amali bima ta'lam. Wajib atas kamu nyampaikan ilmu, wajib atas kamu bersungguh-sungguh mengamalkan ilmu yang kita punya. Wala syakka annal wa'idal warid fi hakiman yu'allimun nasa wa la yu'allimu bima ya'lam. Dan tidak ada keraguan sesungguhnya ancaman yang bagi orang yang mengajarkan manusia dan tidak mau mengamalkan ilmunya itu berat. Jadi dalam hadis, sebagian hadis, orang yang mau ngajarin tapi nggak mau ngamalin itu ketika di neraka itu jadi tontonan. Di neraka nih, di neraka orang-orang penghuni neraka itu nontonin, itu siapa? Lagi muter-muter di dasar neraka, lagi muter-muter nih di dasar neraka. Orang yang kagak mau ngamalin tapi maunya ngajarin dong, nggak mau ngamalin ilmunya, jadi tontonan penghuni neraka. Itu ancamannya. Tapi kata beliau dalam hadisnya itu, alzamu wa ajjaru, lebih pantas dilazi kepada orang layak malu wa la yu'allimu. Itu ancaman itu lebih pantas disampaikan bagi orang yang gak mau ngamalin, gak mau ngajarin. Ya annal awwala faradu alaihi farduini, karena yang namanya Allah itu mewajibkan kepadanya dua kewajiban, satu ngamalin, satu nyebar. Kita
Kita dapat ilmu, Allah mewajibin nyebarin dan ngamalin. Kalau orang kalau yang- ngajak bagaimana kalau ngajak? Misalkan dia ngaji, dia nggak punya kemampuan nih. Dia ngaji bertahun-tahun tapi dia nggak ada kemampuan, tapi dia cuma bisanya ngajak, yang ngajak. Itu Iya. bagian dari ngamalin nggak dia kira-kira? Ngamalin kan mengajak. Dia ngasih tahu yang benar ini, yang salah ini. Yang benar adalah ngaji, yang salah enggak Mengaji. termasuk Menyebarkan itu bagian gitu ya. menjelaskan yang benar dan menjelaskan yang Salah. itu termasuk. Jadi lebih baik orang yang ngajarin tapi nggak mengamalin itu lebih baik, karena kewajibannya satu udah gugur, itu menyebarkan ilmu. Dan ketika orang nggak mau nyebarin, nggak mau ngamalin, itu kewajibannya dua ditinggalin sama dia. Jadi hadis tentang ancaman orang yang di neraka itu lebih pantas bagi orang yang nggak mau ngajarin dan awa bil wa'idi aula wa bil uqubati ahra. Maka dia itu dengan ancaman Allah lebih pantas, dan dengan uqubat siksaan ahra lebih cepat. Jadi seperti itu. Orang-orang yang nggak mau ngajarin, nggak mau ngamalin. Kita harus jadi orang, karena fardu ya, bukan sunnah, bukan apa, fardu. Minimal ngasih tahu itu termasuk menyebarkan ilmu. Kita tahu nih, yang ini salah, yang ini benar. Karena sekarang zaman fitnah. Fitnah yang benar dianggap salah, yang salah dianggap benar. Fitnah namanya. Orang nggak maling dituduh maling, kan fitnah. Dia nggak maling, bener nggak maling, tapi dianggap salah, dianggap maling, itu fitnah. Sekarang juga sama, Islam banyak fitnah. Jadi orang sekarang ini zamannya itu perang pemikiran. Jadi pemikiran orang-orang asing itu udah sampai ke kita. Kita pemikiran Islam udah kalah. Rata-rata nih mayoritas umat Islam di dunia manapun itu pemikiran Islamnya kalah dengan pemikiran asing. Yang namanya ketika di